Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asyam Putra. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Islam yang ada di dunia ini. Yang pertama, dalam episode ini kita akan membuka kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan beliau. Siapakah itu? Dialah Abu Bakar. Di buku ini, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq berada di halaman 59 dan ditulis oleh Khalifah Haryani. Mari kita mulai. Di dalam buku ini, kita ambilkan sebuah kata-kata mutiara dari sahabat mulia yaitu Abu Bakar yang berbunyi, "Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian menaati saya apabila saya berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Itulah kata-kata pembuka yang pernah diucapkan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mulai membahas buku ini. Pertama-tama, kita akan mulai. Jika sebelumnya di halaman depan buku ini ada banyak sahabat-sahabat yang umumnya kita kenal dengan nama ayahnya, tidak dengan sahabat ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW, yang berarti jujur dalam kebenaran. Siapakah sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ini dan kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Mari kita mulai. Teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul yang lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama Abdullah bin Utsman At-Taimi. Namun, nama kunyahnya yaitu Abu Bakar lebih populer dari namanya sendiri. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy At-Taimi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya adalah Ummu al-Khairah Salma binti Sahar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Jadi ayah dan ibu Abu Bakar ini sama-sama berasal dari Bani Taim. Perlu diketahui, Abu Bakar ini adalah ayah dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sifat ayahnya, yaitu ia seorang yang berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, dahinya lebar, tidak bisa bersajak, dan selalu mewarnai janggutnya dengan inai atau katam. Nah, teman-teman, ketika Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau pindah dan tinggal bersebelahan dengan Abu Bakar. Sejak saat itu, beliau menjadi tetangga Abu Bakar dan mereka saling berkenalan satu sama lain. Selisih usia Rasulullah SAW dengan Abu Bakar hanya selisih 2 tahun dan mereka berdua memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai pedagang. Jadi waktu itu di Jazirah Arab sebagian besar orang itu adalah pedagang. Ya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Bahkan
kedua-duanya sama-sama ahli dalam bidang perdagangan. Abu Bakar adalah orang yang terkenal dengan kebaikan, keberanian, dan sangat kuat pendiriannya. Mampu berpikir terang dalam keadaan genting sekalipun. Jadi bisa dibayangkan ya sebetapa tenangnya Abu Bakar ini. Bahkan dia masih bisa berpikir jernih walau keadaan segenting apapun. Ia penyabar dan memiliki tekad yang kuat. Ia paling mengerti garis keturunan Arab. Orang yang bertawakal dengan janji-janji Allah, wara, dan jauh dari kerancuan pemikiran, zuhud, dan lemah lembut. Berarti Abu Bakar ini salah satu orang dari banyak orang yang ada di Arab yang hafal garis keturunan orang-orang yang ada di sana. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak baik Abu Bakar sudah dikenal sejauh sebelum risalah Islam itu datang. Jadi Abu Bakar ini orangnya itu tidak seperti rata-rata orang pada masa itu yang mabuk-mabukan. Tidak, Abu Bakar ini orangnya seperti Rasulullah, yaitu masih tetap berpendirian kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ya, selanjutnya, kesamaan itu pula yang akhirnya membuat Rasulullah dan Abu Bakar ini menjadi sahabat yang sangat dekat dan saling setia satu sama lain sejak awal perkenalan mereka. Kemuliaan akhlak Abu Bakar ini begitu dikenal sehingga dikatakan bahwa beliau adalah manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Berarti sangat mulia gitu. Keutamaan akhlaknya menjadi legenda yang tidak hanya diketahui oleh para sahabat, tapi juga oleh kalangan awam. Begitu mulianya hingga Abu Bakar mendapat julukan Atiq dan As-Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki Atiq adalah karena ketampanan beliau atau karena beliau berwajah cerah. Namun ada pendapat lain yang mengatakan karena beliau selalu terdepan di dalam masalah kebaikan. Sedangkan julukan As-Siddiq, yakni jujur dalam kebenaran, disematkan kepada beliau setelah beliau membenarkan kabar dari Rasulullah tentang Isra Mi'raj, yang saat itu sangat sedikit orang yang percaya bahwa Rasulullah telah melaksanakan Isra dan Mi'raj selama satu malam bolak-balik dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha ke Masjidil Haram. Jaraknya luar biasa dan itu enggak wajar kalau ditempuh pada masa itu. Pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, saat itu orang-orang kafir berkumpul berkata kepada Abu Bakar, teman itu, maksudnya temannya Abu Bakar, yaitu Nabi Muhammad, mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Abu Bakar pun menjawab, jika ia berkata demikian, maka itu benar. Jadi saking percayanya Abu Bakar ini kepada Rasulullah SAW, kalau apapun yang dikatakan Rasulullah maka dia percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Abu Bakar juga dijuluki As-Siddiq karena beliau merupakan
lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menamai beliau dengan As-Siddiq, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Gunung Uhud pun berguncang. Lalu beliau bersabda, diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, dua syuhada, yaitu Umar dan Utsman. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, kejujuran Abu Bakar dalam menerima kebenaran sudah dibuktikan dengan langsung menerima kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu datang risalah Islam, dia langsung percaya dan dia adalah laki-laki pertama dari kalangan manusia yang masuk Islam. Setelah keimanannya, Abu Bakar menemui Utsman, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka diajak untuk masuk Islam. Jadi Abu Bakar ini langsung mendakwahkan Islam kepada teman-temannya. Begitu. Lalu mereka semua pun masuk Islam dan diikuti oleh beberapa tokoh penting lain dalam Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak dari kalangan orang-orang Quraisy di Mekah yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar ini. Sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau juga dijanjikan dan diridhoi Allah masuk surga sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam At-Taubah ayat 100. Saya bacakan. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Nah, kesetiaannya Abu Bakar ini kepada Islam membuktikan dengan pengorbanan dalam harta benda yang digunakan untuk memerdekakan para budak yang memeluk Islam seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar ini juga telah membuktikan kesetiaannya kepada Rasulullah saat Rasulullah memilih teman untuk menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai temannya untuk hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Saat itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk istirahat. Setelah perjalanan yang panjang dari Mekah ke Madinah itu kan capek, lelah gitu. Nah, sementara Abu Bakar ini udah nyuruh Rasulullah istirahat, beliau terlihat seolah-olah tidak merasakan letih, tidak merasakan lelah, dan tidak terlihat butuh istirahat. Jadi saking kelihatan kuatnya gitu. Nah, tentang kisah perjalanan Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, salah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua,
Di waktu itu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dua teman yang dimaksud ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh, rasa sedih Abu Bakar karena kekhawatirannya terhadap keselamatan Rasulullah lebih besar dibandingkan rasa takutnya akan keselamatan dirinya sendiri dari ancaman orang-orang Quraisy. Saat hijrah ya, perlu diketahui, hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar ini diam-diam dan mereka itu sempat dikejar. Kisah ini ada di dalam kisah tentang Gua Thur, yaitu di mana laba-laba membuat sarang untuk menutupi mulut gua, dan itu menandakan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Gitu. Selanjutnya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata kepadanya, "Ketika di dalam gua aku melihat kaki orang-orang musyrik berada di depan kami. Aku pun berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang melihat ke bawah kaki mereka, pastilah mereka akan melihat kita.' Rasulullah menjawab, 'Wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua yang ketiga adalah Allah.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hati Abu Bakar saat mereka dikepung oleh orang-orang musyrikin yang dari Mekah yang hendak menangkap mereka. Allah menenangkan mereka berdua melalui firman-Nya yang diwahyukan kepada beliau pada saat kejadian itu berlangsung. Lagi genting-gentingnya Allah turunkan firman. Kesetiaan Abu Bakar ini terhadap Islam ditunjukkan pula saat beliau dibaiat sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam pidatonya beliau mengatakan, "Hai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian menaati saya apabila saya berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Nah, saya tambahkan, ini sudah selesai kisahnya di sini. Saya tambahkan ya, setelah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi umat Islam ini membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, dan gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah atau pemimpin pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini memimpin cukup lama. Saya kurang hafal berapa tahun dia memimpin. Yang jelas kepemimpinannya Abu Bakar ini adalah kepemimpinan pertama setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam dalam Al-Quran yang saya miliki ini ada kisah tentang Abu Bakar yang tidak dituliskan dalam buku ini, yaitu sepeninggal Rasulullah, putri Abu Bakar ini yaitu Aisyah, beliau menyimpan beberapa manuskrip Al-Quran. Naskah-naskah itu kemudian dikumpulkan, tetapi susunannya berdasarkan pada turunnya ayat, jadi belum sesuai dengan apa surat yang ada pada ayat berapa. Jadi maksud dari kalimat ini adalah saat Al-Quran turun kan tidak langsung Al-Fatihah 1-7, Al-Baqarah, kayak itu tidak.
turunnya sesuai apa yang ada saat itu. Apa kejadian yang membuat turunnya ayat itu? Jadi pengumpulan pada masa Abu Bakar ini, pengumpulan Al-Quran itu disebabkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah saat melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya. Nah, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit, salah satu sahabat, untuk menjadi penanggung jawab utama dalam pemeriksaan dan meneliti naskah-naskah Al-Quran yang ada, kemudian dikumpulkan dan disusun ke dalam satu jilid besar. Nah, pengumpulan pada masa Abu Bakar ini itu diusulkan oleh Umar, khalifah kedua umat Islam, karena ya sebab itu. Nah, awalnya Abu Bakar itu sempat menolak, teman-teman. Jadi usulan Umar ini ditolak oleh Abu Bakar dan menyatakan tidak berani menginstruksikan apa yang ingin apa yang diinginkan Umar. Namun akhirnya usulan Umar diterima oleh Abu Bakar. Setelah dikumpulkan menjadi satu volume besar, yaitu satu jilid besar gitu, naskah Al-Quran hasil pengumpulan Zaid ini disimpan oleh Abu Bakar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Itulah kisah singkat tentang Abu Bakar yang ada di dalam buku ini dan juga Al-Quran ini. Terima kasih telah menonton part 1 dari kisah Abu Bakar ini. Insya Allah pada video selanjutnya, yaitu part 2 kisah Abu Bakar, saya akan menjelaskan kisah Abu Bakar pada masa kekhalifahan pertama. Untuk itu terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.